Nasionalisme di kalangan pemuda, khususnya generasi milenial dan generasi Z itu sudah mulai luntur. Dan kita juga harus tanggap ya terhadap isu-isu yang ada di Indonesia ini. Kita masih berjiwa nasionalis, tapi ya yang saya lihat memang ada banyak pemuda Indonesia yang sudah mulai mengurang menjadi ancaman untuk nilai nasionalisme tentang kebangsaan. Sebenarnya generasi milenial tuh banyak juga yang aware gitu loh. Bahwasanya aduh, bangsa kita sudah mulai ada permasalahan, sebutlah toleransi, rasisme, disintegrasi segala macam. Mereka tuh udah mulai aware. Salam Indonesia. Kata orang, generasi milenial itu udah mulai runtuh nasionalismenya. Bener nggak sih? Di sini udah ada teman-teman dari milenial yang akan berbagi pendapat mereka terkait milenial kaum muda. Selamat datang di Nongkrong Bareng bersama saya Rizaldi dan rekan saya Vivi. Nah, kita langsung mulai kenalan aja yuk. Nama saya Gabriel. Halo, nama aku Theo. Aku Mai. Aku Tommy dan aku pemuda Indonesia. Wow, semangat banget. Tepuk tangan dulu dong sebelum kita mulai acara. Oke, thank you banget ya buat teman-teman yang udah menyempatkan diri nih untuk hadir pada malam hari ini. Boleh nih Di, kita mau bahas apa sih malam hari ini? Wah, kita mau bahas terkait nasionalisme di kaum pemuda. Wos. Katanya Vi, milenial atau Gen Z itu rasa nasionalismenya itu udah mulai menurun. Bahkan katanya udah krisis kebangsaan lah ya. Kalau menurut saya sih setuju nggak setuju ya. Soalnya dari teman-teman terdekat saya, kita masih berjiwa nasionalis. Tapi ya yang saya lihat memang ada banyak pemuda Indonesia yang sudah mulai mengurang menjadi ancaman untuk nilai nasionalisme tentang kebangsaan. Gitu kalau menurut saya. Siapa yang ngancam tuh? Ya budaya-budaya dari luar sih, karena kan sekarang kan zaman gadget tuh, jadi informasinya lebih cepat, Lebih mudah ditangkap lebih lah. mudah. Bisa tangkap lah. Ya artinya tidak bisa kita pungkiri ya berkaitan dengan budaya-budaya luar yang udah mulai masuk ke Indonesia, ya itu sangat berhubungan sekali dengan rasa nasionalisme yang ada di teman-teman kita begitu sih. Bener banget sih, kalau ini memang suatu kenyataan pahit juga sih bahwa memang nasionalisme di kalangan pemuda, khususnya generasi milenial dan generasi Z itu sudah mulai luntur. Dan cukup banyak presiden-presiden kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa hal itu telah terjadi ketika ada salah satu brand fast food makanan yang berkolaborasi dengan salah satu grup musik dari Korea, tau lah ya. K-pop. Apa tuh? BTN ya, BTN. Nah, itu BTS. Oh, BTS. Tahu lah kan. Nah, itu kan sempat viral banget kan, dimana sampai di masa pandemi orang pada ngumpul dan ya kan kebetulan pula itu merupakan budaya luar gitu loh. Dan kaum pemuda ini sangat welcome banget gitu dengan budaya yang dari luar, sementara budaya kita Indonesia nggak ada antusiasme seperti itu gitu. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman di sini bagaimana untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Dan kita juga harus tanggap ya terhadap isu-isu yang ada di Indonesia ini, terkhusus ya untuk kebaikan bangsa kan. Kita juga sebagai pemuda kita harus aware lah dengan hal itu gitu. Benar banget. Salah satunya terkait dengan tanggap terhadap isu itu, kami itu ada suatu perkumpulan yang mengadakan diskusi yang tema bahasannya itu tentang Pancasila, di mana ada suatu kasus di suatu lembaga yang mana mengkonfrontasi antara ideologi bangsa kita Pancasila dengan agama. Nah ya kalau saya rasa nggak perlu disebut instansi mana tersebut. Kami mengadakan diskusi tersebut dengan mengundang beberapa narasumber dan outputnya cukup baik, di mana kita kaum pemuda ini mendapatkan pemahaman lebih lah terkait nilai-nilai Pancasila, bagaimana mengimplementasikan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari kita gitu sih. Artinya revitalisasi nilai-nilai Pancasila di kaum-kaum pemuda ini ya mau nggak mau kita harus bantu buat sosialisasikan lah, buat kita perjuangkan gitu. Betul. Jadi menghidupkan kembali ya Betul, nilai-nilai betul. Pancasila Iya. ya. Wah, banyak kreativitas ya. Wah, benar-benar. Itu ciri khasnya kaum Betul, milenial, betul, banyak kreatif. betul. Kreatif ya. Karena memang digitalisasi ini memang kita dipaksa untuk kreatif. Nah berkaitan dengan digitalisasi itu ya mau nggak mau kita juga harus membuat konten-konten ya, yang dimana mencerminkan nasionalisme di kalangan pemuda ini gitu kan.
Contoh kita menyebarkan misalnya video Bung Karno lagi pidato di TikTok atau di Instagram gitu-gitu ya. TikTok tuh lagi rame banget. Engagementnya tinggi kalau di TikTok tuh. Iya, mungkin permasalahan-permasalahan bangsa gitu. Karena sebenarnya generasi milenial tuh banyak juga yang aware gitu loh. Bahwasanya aduh, bangsa kita sudah mulai ada permasalahan, sebutlah toleransi, rasisme, disintegrasi segala macam. Mereka tuh sudah mulai aware. Nah, cuma memang kita memberikan sebuah perspektif yang cukup lain. Dimana kita nggak cuma bilang, kamu harus toleran sama orang lain. Oh enggak, kita harus kembali lagi kepada nilai-nilai keindonesiaan kita. Kita punya yang namanya Pancasila. Betul. Nah, Pancasila itu ada poin yang paling penting tuh, keadilan sosial. Nah, gimana tuh keadilan sosial supaya teman-teman kita dari Papua, dari Aceh, dari Jawa itu semua nggak ada yang kena rasisme. Tapi juga kehidupan mereka juga bisa dimakmurkan dengan yang namanya keadilan sosial. Ya, salah satu nilai juga Bung yang menurut saya luntur itu nilai gotong royong di masyarakat. Itu nilai individualistis di kalangan pemuda tuh udah sangat tinggi. Saya dengar tuh di satu daerah tuh dibilang gotong royong tuh norak loh. Ya. Apa lagi males tuh bapak-bapak cuma ngopi-ngopi aja. Makanya kita sebagai kaum muda yang masih bertahan dengan rasa nasionalisme kita, ya kita harus membangun itu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Hebat banget ya. Walaupun yang lainnya luntur, tapi teman-teman milenial di sini belum pada luntur kayaknya. Masih semangat. Masih semangat ya. Nah, mereka punya proyeksi lah ke depan untuk betul. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Pancasila itu menurut saya sih mulia ya. Mulia dalam arti nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sangat ketika diimplementasikan dampaknya akan begitu luas bagi bisa dari ekonomi, sosial maupun budaya gitu. Sepakat. Ya, aku mungkin nambahin beberapa kasus, misalkan kita lihat Papua ya, lalu juga beberapa kasus daerah lain. Kesenjangan sosial, terus juga rasisme itu kan terjadi karena satu, kita nilai kepancasilaan kita tuh udah pudar gitu loh. Nah, ini yang kita lagi lakukan adalah itu, bagaimana membumikan kembali Pancasila. Kita juga selain diskusi, kita juga akan membuat semacam campaign, misalkan pakailah produk dalam negeri, berdayakan UMKM, berdayakan rakyat sendiri, berdayakan juga kebudayaan sendiri. Nah, itu lagi sedang kita garap dan mudah-mudahan ya dalam waktu dekat cakupan kampanye kita tuh udah cukup luas gitu. Terakhir nih, ini penasaran aja sih pribadi, kan teman-teman di sini aktif banget ya, maksudnya punya rasa nasionalisme yang di atas rata-rata lah kalau misalnya kita lihat sekarang. Gimana sih cara teman-teman tuh untuk ngebujuk teman-teman yang tadi kita bilang tuh udah mulai luntur rasa nasionalisme? How? Gimana cara teman-teman nge-grab rasanya itu? Kalau saya sendiri sih, saya kalau misalnya biasanya merangkul lewat ngobrol ataupun membagikan sesuatu di media sosial yang berbau nasionalisme gitu. Jadi ya zaman sekarang kan kita mau menyapa teman kita di Papua atau dimanapun sudah gampang. Jadi mungkin ya cara cepat sesuai dengan kemajuan teknologi, jadi kita bisa gunakan itu dengan baik. Ya, sepakat sih, sepakat dengan hal itu. Karena memang sekarang mau nggak mau kita udah digitalisasi dan itu kita harus sosialisasikan di di lingkup digitalisasi itu juga. Ya, mungkin salah satu caranya dengan melalui channel ini kita bisa memperkenalkan Pancasila kan. Betul banget. Iya. Kalau memperkenalkan mungkin udah pada kenal ya. Tapi nilai-nilainya nih. Ya. Memperkaya. Implementasi. Ada juga salah satu contohnya itu artis yang udah main di luar negeri tapi dia masih memperlihatkan nilai-nilai Indonesia dia. Salah satunya Rich Brian sama Nicky. Gimana dia? Suka dengerin ya? Iya. Gimana kalau dia bikin MV musik video itu tetap ada nilai-nilai Pancasila yang diselipin dan itu menurut aku pribadi sebagai salah satu contoh bahwa dia tetap cinta pada bangsa jati dirinya sih. Gitu sih. Iya, gitu. Jadi tidak semua kaum muda itu udah mulai luntur rasanya. Masih banyak lah orang-orang yang peduli terkait Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 seperti teman-teman milenial kita yang ada yang hadir sekarang ini. Kembali ke jati diri bangsa lah intinya. Betul. Oke. Ya, terima kasih buat teman-teman milenial atas pandangan di nongkrong bareng ini. Semoga teman-teman yang ada di rumah atau di manapun yang melihat video ini bisa mendapatkan inspirasi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dengan caranya masing-masing sendiri. Yes, betul banget. Itulah rasa nasionalisme dari kami, generasi milenial. Sampai jumpa di video nongkrong bareng selanjutnya. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Thank you.